Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang Belajar IPS. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang, baik perubahan fisik maupun perubahan sosial budaya. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pergerakan orang. Dua, pergerakan barang. Tiga, pergerakan gagasan. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Satu, perubahan penggunaan lahan. Dua, perubahan orientasi mata pencaharian. Tiga, berkembangnya sarana prasarana. Empat, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. 5. Perubahan sosial budaya. 6. Perubahan komposisi penduduk. 7. Percepatan arus informasi. 8. Persebaran gagasan perubahan. Nanti kita akan bahas satu persatu. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhinya: 1. Lokasi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Pergerakan orang atau barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Aktivitas manusia tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Bisa kalian amati di dalam gambar bagaimana perkembangan kota Jakarta kita ini dari tempo dulu sampai yang sekarang. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk meningkat, akibatnya terjadi alih fungsi atau perubahan penggunaan lahan yang awalnya dari pertanian ke non-pertanian, antara lain untuk pemukiman, industri, perdagangan, dan sektor jasa. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi sosial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lain atau lebih beragam. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. Dengan meningkatnya interaksi antar ruang, pembangunan sarana dan prasarana semakin meningkat, seperti jalan, kendaraan umum, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan lain-lain. 5. Perubahan sosial budaya. Adanya interaksi sosial individu, masyarakat, dan negara menyebabkan nilai dan norma yang berbeda. Lambat laun, nilai dan norma yang berbeda ini saling mempengaruhi sehingga terjadi perubahan sosial budaya. Contohnya, gaya berpakaian. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik, atau suku bangsa. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. 7. Percepatan arus informasi. Interaksi antar ruang berdampak pada arus informasi. Suatu wilayah dapat menerima informasi dari wilayah lain yang sebelumnya belum tentu diketahui yang mengakibatkan perubahan gaya hidup. 8. Perubahan persebaran gagasan. Interaksi yang terjadi antar ruang dapat berdampak persebaran gagasan perubahan. Contoh sederhana adalah ketika wilayah A menemukan cara menemukan produktivitas pertanian, surplus pertanian dijual di wilayah B, sehingga terjadi interaksi. Wilayah B mengetahui penemuan wilayah A,
kemudian belajar dan mengubah cara bertani sehingga produktivitas kedua wilayah menjadi meningkat. Contohnya bisa kalian lihat di dalam gambar, ditemukannya drone untuk usaha pertanian. Dampak positif interaksi antar ruang. 1. Kebutuhan akan barang dan jasa dapat dipenuhi melalui perdagangan antar daerah. 2. Spesialisasi produksi di suatu wilayah akan terdorong berdasar keunggulan komparatif wilayah tersebut. 3. Tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup di daerah tujuan dengan adanya mobilitas penduduk. 4. Akulturasi dan asimilasi budaya akan terjadinya dengan adanya mobilitas penduduk. 5. Arus informasi yang datang dari wilayah lain memperluas pengetahuan. Dampak negatif interaksi antar ruang. 1. Munculnya ketergantungan terhadap wilayah lain yang memiliki keunggulan komparatif. 2. Kemudahan tersedianya pemenuhan kebutuhan. Konsekuensinya dapat mengubah pola konsumsi yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi tempat. 3. Kepadatan penduduk di daerah tujuan. Akibatnya pengangguran dan kriminalitas meningkat, penurunan kualitas lingkungan air dan udara. 4. Arus informasi yang tidak benar dapat memecah belah bangsa dan menimbulkan perasaan negatif seperti takut, kecewa, dan tidak percaya diri. Solusi dampak negatif interaksi antar ruang. 1. Semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya alam dari wilayah sendiri. 2. Membuat skala prioritas. 3. Upaya pemerataan pembangunan. 4. Semangat kewirausahaan. 5. Tersedianya sarana pemukiman yang sehat dan terjangkau. 6. Menyaring informasi yang kita terima. Sikap untuk menghadapi perubahan yang terjadi akibat interaksi keruangan. 1. Bijak menggunakan lahan. 2. Memanfaatkan dan menjaga fasilitas umum dengan baik. 3. Menjaga keragaman etnik dan budaya bangsa. 4. Membuka diri terhadap perubahan dan menjauhi perubahan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kesimpulannya, interaksi keruangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, distribusi barang, dan perpindahan informasi. Perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana, perubahan sosial budaya, perubahan komposisi penduduk, dan perubahan persebaran gagasan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan ingat stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di pembelajaran IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.